Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzman Arif dari Forum News Network. Dalam sepekan ini isu tentang profesor itu ramai sekali, dipicu perdebatan antara Rocky Gerung dengan Profesor Henry Subiakto. Wacananya lucu-lucu di media sosial, tapi ada yang lucu sekaligus serius. Nah, yang lucu dan sekaligus serius ini muncul dari Profesor Suteki dari Universitas Diponegoro. Ini profesor sungguhan, jadi beliau menyampaikan sebuah istilah yang menarik. Ini terima kasih Prof. Suteki ya. Ya, Baik, Mas. ya ini Anda memunculkan istilah yang cukup lucu gitu. Nulis serius nih soal guru besar, tapi Anda bilang guru besar tapi guru besar ocil gitu. Kata ocil. Dan saya malah nemu kaosnya tuh sampai dibuat apa istilah kaos gitu guru besar ocil. Wih, keren tuh ya. Ini memang luar biasa. Nah, tapi coba kita bikin lurus dulu. Sebenarnya ada dua topik yang saya ingin bicara dengan Prof. Suteki ini. Iya, Satu soal soal guru besar, kedua soal intoleransi karena ini yang disebut-sebut dalam kasus. Oke, coba mungkin dijelaskan kepada publik dulu. Profesor itu Anda sebut bukan gelar, tapi itu adalah jabatan fungsional. Begitu ya yang benar ya? iya iya, betul. Oh, Ya, jadi kalau saya ya, orang hukum tuh mesti merujuk pada peraturan perundang-undangan. Kita ya. sebagai negara hukum ya kembali ke sana lagi. Mhm. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, itu tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, Mhm. di pasal 1 butir 3, ya, itu disebutkan bahwa guru besar atau profesor itu adalah jabatan fungsional tertinggi Mhm. bagi dosen yang masih mengajar, berarti aktif, Mhm. di lingkungan satuan perguruan tinggi. Wah, itu jelas, Mas. Mhm. Ya. Jadi kalau guru besar di bawah perguruan tinggi kan tidak mungkin, dan dia harus aktif. Ketika tidak aktif, ya sebenarnya dia tidak berhak untuk menyandang jabatan fungsional prof atau guru besar itu. Jadi kalau ini kan kemarin sempat ribut-ribut soal Pak Amin Rais misalnya ya, yang jabatannya katanya Ya, gelarnya dicopot dan sebagainya. Jadi ya. sebenarnya yang digunakan oleh Pak Amin itu semacam kehormatan saja ya, sebenarnya bukan profesor dalam pengertian yang Anda sebut. Sebenarnya kalau beliau sudah pensiun, ya Ya. sudah tidak mengajar lagi aktif di perguruan tinggi, ya Hmm. misalnya tidak menjadi namanya emeritus, ya Emeritus. sebenarnya sudah tidak berhak lagi untuk menyandang namanya apa ya? Ya namanya tetap gelar, cuma itu bukan gelar akademik gitu loh. Oh. Karena memang diberi hak kepada kita untuk mencantumkan prof ya di satu kata itu sebelum nama kita. Bisa profesor, doktor kayak saya, Hmm. Profesor Doktor Suteki SH M.Hum, semuanya lengkap. Hmm. Ditulis itu memang hak kita. Cuma ketika sudah pensiun, apalagi kalau sudah meninggal dunia, mestinya itu tidak menggunakan lagi Ya. kata guru besar kan atau profesor gitu. Kalau meninggal Cuma dunia gelarnya. latahnya kita ini kan di jalan-jalan kan namanya Jalan Profesor Sudarto atau Ya. Jalan Profesor siapa, itu kan, Hmm. itu latah kita sebenarnya harusnya ya Jalan Sudarto. Tapi mungkin untuk mengenang ya, kita kan suka Hmm. untuk Ya. memberikan penghormatan kayak begitu. Ya. Tapi dari sisi, peraturan mestinya tidak lagi dicantumkan kata prof itu. Ya, jadi kalau bicara soal penghormatan itu jadi menurut Anda kan banyak orang juga yang menyebut selalu memanggil bukan menyebut Rocky Gerung itu sebagai profesor gitu ya. Jadi ini mungkin mungkin semacam pengakuan publik gitu terhadap kapasitas keilmuannya begitu saja kira-kira ya. Iya, kalau pengakuan publik kan tidak serta-merta membuat orang itu secara sah menggunakan kata itu. Maka kan Hmm. Rocky Gerung juga tidak pernah secara apa ya, sendiri itu Mencantumkan namanya gitu mencantumkan ya. namanya, ya di depan dia ada kata prof. Itu kalau orang lain hanya menyebut-nyebut aja, Mhm. silakan saja. Dan saya kira dari sisi hukum memang dia harus memberikan klarifikasi bahwa dari sisi namanya jabatan akademik, dia belum menyandang namanya sampai pada titik tertentu yang bisa disebut sebagai profesor, yaitu 850 minimal, kum yang harus dikumpulkan itu. Oh gitu ya. Jadi Ya, jadi kalau untuk menjadi guru besar itu kan ada mhm. namanya angka kredit ya dulu ya disebut, Ya. atau kum Mhm. istilahnya itu ada 850 poin itu baru bisa diusulkan untuk menjadi guru besar. Mhm. 850 itu terdiri dari banyak hal, ada
penelitian, ya, karya penelitian, pendidikan, ada pengabdian, ya, tridharma perguruan tinggi itu harus dilakukan. Tiga-tiganya ada porsinya tertentu sampai minimal 850 baru bisa diusulkan untuk menjadi guru besar. Nah, sekarang tambah lagi harus ada publikasi ilmiah yang termuat di Scopus dan seterusnya, itu lebih sulit. Ya. Demikian, Kalau Mas. kalau dulu kita itu selalu bertemu atau bahkan membayangkan profesor itu selalu orangnya sudah sepuh gitu, bahkan ditambah botak dan sebagainya. Tapi kalau kayak Anda ini kelihatan masih muda, masih ganteng, nggak rambut masih lebat gitu. Sudah profesor ya. Anda profesor pada usia berapa itu? Saya guru besar pada usia 40 tahun ya, 2010. 2010. Jadi ya itu tadi karena kecepatan untuk meraih jabatan fungsional itu lebih cepat dibandingkan dulu para pendahulu dulu. Maka sekarang ya yang penting kalau waktu saya dulu kan ada ketentuan setelah doktor kemudian bisa langsung mengajukan untuk jabatan fungsional guru besar dulu. Oke. Kalau sekarang minimal harus 3 tahun setelah doktor baru mau mengajukan. Nah, sementara ada tambahan-tambahan syarat yang lebih banyak dibandingkan dahulu. Misalnya tadi ada publikasi ilmiah yang Ya. terindeks Scopus itu. Ya, bagi orang awam, kalau menyebut nama profesor itu kan biasanya, iya ini kelasnya kalau manusia kelas dewa lah gitu ya, bukan hanya dari sisi keilmuan gitu, tapi dari sisi juga perilaku gitu ya. Karena bagaimanapun dia adalah seorang guru juga ya, namanya guru besar tapi kan. Jadi artinya Ya, ya, banyak hal betul. yang harus diteladani kan, bukan hanya dari sisi keilmuan tapi juga perilaku dan sebagainya. Bukan begitu, Prof? Exactly, ya. Ya. Ya, memang demikian. Jadi terutama 3 bidang tadi yang menjadi tridharma perguruan tinggi itu harus dipenuhi. Selain itu memang ya di komunitas perguruan tinggi seorang guru besar memang harus menjadi contoh. Nah, contoh itu kan relatif ya. Contoh baik dan buruk itu nanti kita bisa sangat subjektif sekali. Tetapi memang di lain tempat seperti misalnya Semarang dengan Jogja, kemudian dengan UI misalnya juga kultur masyarakat setempat itu menentukan bagaimana seseorang kemudian menjadi teladan. Saya kira mungkin tidak sama antara apalagi kalau yang di luar negeri, di Amerika, di Eropa, kemudian dengan di Indonesia tentu sangat jauh. Mungkin ya di tempat kita ini masih ada yang namanya istilahnya kekeluargaan dan juga kayak sedikit feodalisme itu mungkin Ya. ada. Tapi kayak angkatan-angkatan seperti saya itu sudah enggak lagi persoalan itu. Persoalan feodalisme atau apa saya kira sudah tergerus sekali. Ya, ya dalam hal ini tentu persoalan etika itu menjadi dominan yang juga harus kita pertimbangkan. Kita kan punya juga etika kehidupan di kampus bagaimana. Nah, itu memang guru besar harus menjadi teladan, artinya menjadi seseorang yang bisa dianut, seseorang yang bisa dijadikan contoh-contoh. Ya. Tapi ya itu tadi Mas, kita hidup di zaman yang serba modern seperti ini, kadang-kadang ukuran untuk menjadi teladan itu tidak objektif, jadi kadang-kadang juga subjektif. Misalnya taruhlah seperti saya ini. Saya ini termasuk yang guru besar yang vokal, dalam arti saya terbiasa untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan siapapun, apakah dari dekan, apa dari rektor, atau mungkin dari pemerintah, atau dari siapapun. Saya kalau ketika itu saya analisis melalui ilmu saya, kok ini nggak pas, nggak benar, ya saya kemudian akan menyatakan pendapat saya itu. Dan itu sebenarnya dijamin bagi seorang guru besar yang disebut dengan kebebasan mimbar akademik. Ya. Jadi setiap perguruan tinggi itu mesti punya statuta dan itu sekaligus akan mengatur tentang apa sih yang dimaksud dengan kebebasan mimbar akademik. Iya. Nah, itu kebebasan yang dimiliki hanya oleh profesor dan atau dosen senior yang memang memiliki otoritas atau wibawa yang ilmiah gitulah ya untuk menyatakan secara terbuka bagaimana pandangan-pandangannya menurut ilmu pengetahuan yang digeluti. Gitu. Nah, Oke. kebebasan itu berarti apa? Mestinya tidak tertekan, bebas dari pengaruh pemerintah, pengaruh swasta, pengaruh parpol, kan begitu kan mestinya. Ya, Nah, ya. tapi ketika
Nah, itu sudah terkooptasi ya sudah, itu seorang guru besar jadinya mestinya otak besar tapi jadinya berotak kecil gitu. Ojil. Oke, ini tulisan Anda memang yang tadi guru besar otak kecil itu ini menarik karena Anda mengomentari perdebatan antara Profesor Heri Subiakto dengan Rocky Gerung gitu ya. Eh, Ya, ya. Oke, jadi saya tergelitik. Memang ada tuh orang yang apa? Yang jabatannya guru besar tapi otaknya kecil tuh. Sebenarnya persoalan berotak itu kalau kita lihat diksi, berotak itu kan sebenarnya kan berpikiran kan, Iya, berpikiran atau taruhlah berakal. betul. Nah, berakal luas atau sempit kan gitu. Ini Hmm. persoalan di sana. Kalau kita lacak mengenai akal sendiri, apa itu akal? Akal itu sebenarnya bahasa Arab, yaitu aklun. Hmm. Aklun itu ikatan. Ikatan antara apa? Antara potensi jiwa yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Hmm. Nah, itu sebenarnya akal itu integrasi ketiganya itu. Hmm. Ketika ketiganya itu terintegrasi, itu namanya orang yang berakal. Nah, baru nanti diukur apakah seseorang itu punya akal yang besar gitu ya, akal yang luas ya, misalnya tidak baperan, kemudian tidak kalau berargumen tidak menyerang pribadi, nah gitu, Hmm. gitu Ya, loh. ya, Misalnya istilah dalam logical fallacy itu kan disebut ya, dengan argumentum ad hominem misalnya. Nah, ya. itu kita harus utamakan semacam itu. Ada juga yang orang-orang besar dalam tanda kutip ya, Hmm. pejabat tinggi, pejabat besar, tapi kalau berbicara menyerang pribadinya. Hmm. Nah, itu tidak bisa, itu tidak akan mendewasakan orang dan akan cenderung namanya ke logical fallacy itu, kesesatan berpikir. Ya, Artinya kan ketika ada kesesatan berpikir, orang kemudian berpikirnya tidak lagi sehat. Ya, oke. menyerang pribadi, lalu mungkin Termasuk sampai pada rasial dan ya, seterusnya itu. termasuk membawa-bawa apanya gelarnya atau apa jabatan akademiknya Oh sebagai. betul, jadi misalnya kita berdebat, maka sebenarnya begini, kalau mau berdebat, mestinya dicari orang yang seimbang mestinya Mas. Doktor Ya. dengan doktor, profesor dengan profesor, maksudnya yang bergelar profesor bisa dengan gelar profesor. Atau kita turunkan gelar akademik aja lah, doktor dengan doktor. Nah Hmm. ketika misalnya orang tidak lagi memperhatikan itu, mestinya dia melepaskan semua Hmm. gelar atau jabatan itu. Hmm. Jangan sekali-sekali menyinggung soal gelar, jabatan, atau kepakaran. Ya sudah, Anda punya pemikiran apa, itu yang dikritisi. Jangan Hmm. mengkritisi pribadinya. Ya. Begitu sudah mengkritisi pribadinya, mesti menyerang pribadi, dan itu tidak sehat. Pasti. Ya, Akhirnya dan tidak akan kemudian sehat. konyolnya ketika itu publik kemudian malah melihat perbedaan begitu ya. Loh, yang satu yang Ya, ngaku profesor kok seperti itu pemikirannya, yang notabene masih S1 pemikirannya begitu itu kan. yang kenapa? Karena sudah memulai lebih dulu loh. Saya ini guru Oke. besar, kamu apaan? Loh, Iya. itu kan sebenarnya nggak perlu ngomong saya ini guru besar, sudah tahu Anda itu guru besar. Ya, ya. Kecuali apalagi di ruang publik seperti itu ya di televisi, oh nggak perlu menyampaikan saya ini guru besar, nggak perlu. Tapi kita lihat adalah bagaimana cara mendebat orang, menyanggah orang, mengakui kebenaran orang lain, itu yang kita Ya. kita membuat otak kita besar itu kan di situ, Mas. Kan Hmm. pendapat orang itu belum tentu juga salah semua. Dan Hmm. pendapat kita belum tentu juga benar semua. Di Hmm. antara kesalahan mungkin ada sebagian kebenaran. Kalau kemarin saya betul-betul lihat Oh, perdebatan ya, antara ya. Prof. Henry dengan Hmm. Rocky Gerung itu saya lihat dari awal sampai akhir. Memang hampir keduanya itu masuk kepada argumentum ad hominem. Oke. Tapi yang kemudian menjadi lebih ramai karena kemudian dibawa ke ranah private, karena kemudian muncul di medsos kan, sehari berikutnya gitu ya, yang berkaitan dengan isu intoleran itu tadi kan, jadi itu yang menjadi tambah ramai kan. Itu, betul, betul, betul. Ya. Itu yang jadi masalah, lalu setelah perdebatan di televisi itu kemudian terbawa kepada akun-akun yang menurut saya pribadi di situ, menyinggung persoalan dia dekat dengan Islam yang intoleran dan macam-macam. Itu yang mestinya tidak boleh. Ya. Itu artinya ketidakpuasan di ruang publik kemudian ditarik-tarik ke ranah privat yang juga bisa dipublikasi di semacam itu, semakin menunjukkan ketidakdewasaan seseorang menurut saya. Oke. Gitu. Nah, mumpung ngomongin intoleran, Anda ini kan termasuk kesandung dan kena label sebagai profesor yang intoleran juga gitu, sampai jabatan Anda dicopot kan. Oke, Mas, coba apa sih yang dimaksud dengan
Intoleran itu apa? Ya, kalau Oke. kita ngomong ilmu fisika, tolerance itu artinya kan membiarkan kesalahan yang sedang terjadi dalam batas tertentu. Itu Bisa ya, kesalahan, bisa perbedaan, kan itu. itu Tolerance. Ini toleransi. toleransinya sekian, 0, sekian. Oh, Hmm. tidak masalah ini toleransi. Jadi kita memang dididik dari situ kita untuk berbeda. Hmm. Orang lain berbeda, silakan. Yang Hmm. penting apa? Tidak menyerang, tidak merendahkan, kan begitu. Nah, Hmm. ketika sudah menyerang, merendahkan orang lain, menghina orang lain, itu jadi masalah. Kalau Hmm. misalnya saya mengatakan, oh agama saya itu yang terbaik, oh itu hak saya. Hmm. Orang lain juga mau mengakui atau tidak, itu terserah karena punya dalil. Tapi ketika agama saya terbaik, agamu itu yang paling buruk, yang paling ini, itu yang tidak boleh. Itu Betul. sudah namanya intolerance kan di Ya. situ. Tapi Nah, kalau persoalan toleransi memang ya harus kita kita kembangkan karena memang kita berada di dalam keragaman. ya. Oke. Nah, dalam kasus Anda ini, saya jadi menarik. Kalau tidak salah pada waktu itu sebagai seorang ahli, Anda diminta kesaksiannya dalam Ya, persidangan kasus HTI ya, pembubaran HTI ya. betul, Nah, tapi betul. kemudian Pencabutan badan hukum. pencabutan badan hukum. Ya, ini kalau ngomong sama orang hukum harus tepat anunya, diksinya. Karena konsekuensinya beda-beda gitu ya. Betul, betul. Iya, iya, Oke. iya. Tapi kenapa kemudian tadi Anda sampai jabatan Anda segala macam dicopot seperti itu? Ya, pertama saya perlu sampaikan awal mulai yang menyebabkan saya itu kemudian dicap tidak setia pada pemerintah itu adalah karena saya tidak setuju dengan dikeluarkannya Perpu Ormas nomor 2 tahun Hmm. 2017. Ya. Hmm. Kenapa saya tidak setuju? Karena memang Perpu Ormas ini kan katanya begini di pertimbangan itu ada Hmm. kata-kata bahwa Undang-Undang Ormas sebelumnya, Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 itu katanya belum menganut asas contrarius actus. Tapi Ya. menurut saya sudah menganut asas contrarius actus, tetapi Hmm. kalau di ormas Undang-Undang Ormas selama itu melibatkan pengadilan untuk menghakimi suatu ormas yang dinilai melanggar. Nah, kalau yang Perpu ini tidak. Hmm. Perpu ini tidak perlu melibatkan peradilan untuk menentukan ormas itu melanggar atau tidak. Hmm. Hmm. Nah, sebenarnya kan begitu. Nah, ini Ya. lalu diambil potong kompas itu. Nah, saya nggak setujunya di situ. Hmm. Jadi kalau pakai asas contrarius actus, tetap harus contrarius actus itu artinya seseorang yang atau instansi yang mengeluarkan SK, dia berhak untuk mencabut kembali. Itu contrarius actus. Hmm. Nah, waktu itu saya nilai, loh ini nggak benar ini. Jadi penggunaan asas itu mesti harus juga melibatkan instansi lain sehingga pemerintah tidak dikatakan sebagai extractive institution. Jadi lembaga pengayak tunggal untuk Hmm. menilai apakah suatu ormas itu melanggar atau tidak. Nah, kalau pakai undang-undang lama kan ketika dinilai melanggar, oh itu kejaksaan nanti akan mengajukan kepada hakim supaya diperiksa apakah ini melanggar atau tidak. Kalau sekarang tidak. Hmm. Begitu ditengarai oleh pemerintah atau Kementerian Hukum dan HAM itu, wah ini melanggar ini, langsung bisa dicabut badan hukumnya. Kalau nggak terima, silakan masuk ke mengajukan permohonan di PT UN. Loh, itu kan vandalisme menurut saya. Hmm. Antem saya urusan belakang, nggak boleh. Ini negara hukum. Ya, 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 ya. Nah, yang lebih berat lagi kemudian muncul stigma, Anda ini termasuk kelompok intoleran. Jadi Anda itu sama dengan Rocky Gerung itu kira-kira satu Gitu kelompok. loh. Dari situlah saya dikatakan tidak setia. Hmm. Ya. Karena saya itu menjadi ahli waktu itu kan, saya Hmm. mengatakan bahwa khilafah itu ajaran Islam, mestinya boleh didakwahkan dan seterusnya gitulah. Ya. Nah, padahal kan pemerintah itu berpandangan, "Wah, ini berbahaya loh, wong pemikiran kok berbahayanya itu di mana?" Kan tidak ada upaya untuk mengubah Pancasila, Undang-Undang dasar. Tidak ada menurut saya. Hmm. Saya itu ngajar Pancasila 24 tahun, Mas. Jadi Ya, ya, ngerti ini posisinya bagaimana, bagaimana yang mau mengubah Pancasila macam mana. Saya tahu 24 tahun saya ngajar ya. Pancasila kok. Oke, Plus filsafat Pancasila. dan Anda disebut sebagai pakar filsafat Pancasila kalau tidak salah ya. Iya betul. Jadi 24 tahun itu Pancasila dan filsafat Pancasila saya mengajar itu. Kok jadi kelompok radikal dan intoleran jadinya? Karena saya menjadi ahli, salah satunya di situ ahli dari yang diundang oleh Hizbut Tahrir Indonesia untuk memberikan keterangan ahli di PT UN Jakarta Timur. Hmm. Ketika HTI itu menggugat atau memohon supaya dinilai kembali keputusan Menteri Hukum dan HAM Hmm. yang mencabut badan hukum HTI itu. Lah, lalu Ya. saya di mana-mana saya dikatakan
Suteki HTI. Wah, sampai saya waktu menggugat keputusan Rektor Undip pun, wah ini Suteki HTI sedang menggugat Rektor Undip. Langsung begitu loh. Dari mana orang itu mengatakan saya anggota kah, yang ini yang apa itu nggak punya dasar hukumnya itu. Saya khawatir lama-lama Rocky Gerung juga dapat julukan sebagai pendukung HTI ini, jangan-jangan. Sangat mungkin, tapi kan beliau maaf ya kan agamanya lain. Kalau mendukung dalam arti persoalan membela kebenaran, saya yakin Rocky Gerung itu memang membela kebenaran dan keadilan di situ. Saya bisa merasakan ini, tapi sampai mendukung dalam arti lebih dari itu terhadap HTI, saya kira tidak. Ya, saya kira konteksnya dalam demokrasi, karena di dalam demokrasi orang itu mengusung ideologi apapun itu boleh gitu selama dia tidak melakukan gerakan-gerakan yang bersifat makar. Kan? Exactly, terutama persoalan makar. Jadi pemaksaan kehendak, penggunaan kekerasan dan menggunakannya untuk makar. Itu yang nggak boleh. Nah, kita ini kan di konon sudah mendeklarasikan ini negara demokrasi, ini demokrasi Pancasila. Lah, orang menyatakan pendapat dikejar-kejar, ya kan mau dihukum yang mau. Ini baru tadi saya mendapat berita di broadcast di WA itu bahwa kalau punya pemikiran khilafah jangan masuk PNS. Loh, itu gitu loh lah. Sampai sekarang itu Mas, persoalan ini kan nggak ada hukum peraturan manapun yang menyatakan bahwa khilafah sebagai ajaran yang terlarang, tidak boleh didakwakan. Loh, MUI saja tidak memberikan pendapat begitu. Karena apa? Itu ajaran Islam gitu loh, masalahnya di sana. Kalau mau dilarang, berarti akan melarang ajaran Islam secara keseluruhan. Nah ini bagaimana mau dikatakan begitu? Kan tidak mungkin. Jadi tadi saya katakan dibatasi. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak ada kekerasan, tidak ada makar. Sudah 3 itu batasnya. Kita boleh tidak setuju, boleh tidak sepakat dengan pandangan HTI kan begitu ya. Tetapi ketika betul. Nah, stigma itu yang kemudian menjadi persoalan juga ketika dalam kasus Rocky Gerung dengan Profesor Henry kan berkaitan stigma intoleran tadi. Ini kan serius kan masalahnya. Exactly. Jadi kadang-kadang orang mengatakan intoleran itu karena perbedaan saja. Jadi karena orang berbeda kemudian lalu dikatakan intoleran. Padahal setiap agama, setiap aliran atau apalah yang namanya itu pasti kalau mau ditarik begitu pasti intoleran, Mas. Maksudnya apa? Setiap agama itu punya prinsip yang tidak bisa diubah atau disamakan dengan agama lain. Kalau misalnya kita berpikir toleran, pokoknya semua agama sama. Itu apa itu sesuai dengan prinsip agama yang dianut? Enggak mungkin. Loh kalau mau sama ya hari ini Kristen, besok Nasrani, besok Hindu, besok Islam. Kan mestinya begitu. Tapi mana ada di Indonesia semacam itu? Enggak ada. Maka jangan mudah sekali mengatakan intoleran. Padahal memang setiap agama atau kepercayaan itu pasti memiliki pemikiran yang radikal. Artinya mendasar yang tidak bisa dicampur dengan agama atau kepercayaan lain. Jadi jangan mudah sekali ngomong radikal, intoleran itu opo gitu loh ya. Oke. Dalam konteks konteks Pancasila dan kita berbangsa dua negara itu justru situ kan kelebihan kita yang disebut Bhinneka Tunggal Ika kerang keberagaman itu. Exactly. Ya, betul. Jadi kita ini kan sudah dikenal ya, namanya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangarwa. Nah itu kita semboyan kita sejak zaman Majapahit begitu, maka kita bisa bersatu. Kenapa? Karena memang tadi kesalahan orang lain, perbedaan bahkan sampai kesalahan orang lain yang kita nilai, oh itu monggo terserah. Yang penting tidak mengganggu, yang penting tidak menyerang. Oh itu kita sudah sangat mafhum, sangat paham. Karena memang perbedaan itu ya sifatnya sunatullah sudah pasti akan terjadi. Nah perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian menjadi ujian bagi kita untuk bagaimana menata hati, menata pikiran, kemudian berpikir pada orang lain bagaimana. Dan orang lain tuh jangan mudah juga menuduh saya intoleran, saya radikal. Loh terus ukuranmu apa? Gitu loh. Ini diksi-diksi semacam ini yang terus dilekatkan pada orang yang kritis, menggunakan critical thinking, yang mungkin juga berbeda pendapat dengan pemerintah atau berseberangan dengan pemerintah, lalu distempeli dengan berbagai macam
Yang dalam tanda kutip itu adalah pernyataan diksi-diksi yang jahat menurut saya. Mereka sendiri tidak toleran. Kok mau mengatakan orang lain intoleran itu apa maksud dia? Inilah justru yang menimbulkan perpecahan kita, Mas. Perpecahan-perpecahan itu sebenarnya mereka yang menyulut sendiri. Mereka mengatakan aku Pancasila, ternyata dia nggak Pancasilais. Ya, Itu kan ya, ini klaim-klaim jadi masalah gitu ya. besar. Jadi ada Ya, semacam klaim sepihak. lebih Pancasila dan kemudian menstigma orang lain sebagai intoleran dan radikal. Itu kan sangat berbahaya. Iya. Ya. Sangat berbahaya, berpotensi memecah belah kita sendiri di sini. Iya. Jadi sebaiknya dari perdebatan-perdebatan ini tadi apa yang bisa kira-kira semacam manfaat yang kita bisa petik? Ya, terlepas dari kita itu guru kecil atau guru besar, kita memang harus punya berotak besar. Siap. Bukan punya otak besar ya, berotak besar itu artinya bernalar, berpikir, berakal yang memang yang besar. Tidak mudah menghakimi orang, tidak mudah memberikan statement, stempel pada orang yang memang kalau dirunut itu memang punya perbedaan-perbedaan. Selama perbedaan itu tidak mengarah pada kekerasan, pemaksaan, dan makar, maka itulah harus kita bertoleransi ada di situ. Jadi terlepas dari tadi pembicaraan guru besar, guru kecil itu, ya profesor pun harus juga berotak besar. Yang tidak profesor pun tidak ada jaminan kalau mereka tidak berotak besar. Jadi kita mari sama-sama berotak besar untuk memikirkan kemajuan negeri ini menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Profesor Pierre Sutki. Ini lengkapnya begitu ya nyebutnya ya. Jangan menjadi ocil. Kalau saya tidak memastikan Anda bukan Profesor Ocil, begitu ya. Insya Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk keluarga, Mas. Monggo, sama-sama.